Halo semuanya, selamat datang lagi di channel gua, Maulana Rifki. Udah beberapa hari ini gua nggak upload video. Kayaknya mungkin udah sekitaran 1 minggu yang lalu sih mungkin. Udah lama banget sih. Tapi ya mau gimana lagi ya. Jujur, eh, belakangan ini gua lagi pusing banget. Gua lagi bener-bener sibuk benerin keuangan pribadi gua. Terus ngurusin bisnis laundry yang masih acak-acakan. Yang lumayan nyita waktu gua. Jadi masih berantakan banget deh. Jadi kayak kerjaan di dunia nyata tuh bener-bener bikin stres dan lumayan ganggu ritme gue buat bikin video. Tapi ya udahlah ya, mumpung sekarang ada waktu agak renggang, kita lanjut ngobrol lagi. Di bahasan kali ini gue pengen gue pengen ngobrolin satu hal sih, soal rasa capek karena kita itu terlalu sering maksa diri kita kelihatan oke di mata orang lain. Kayak kapan sih kita tuh benar-benar jujur sama kondisi kita sendiri? Mau kalian lagi capek sama karir, lagi pusing ngurusin bisnis yang belum rapi ataupun keuangan pribadi kalian yang masih berantakan, atau mungkin pusing mikirin arah hidup mau dibawa kemana. Gue ngerasa ini adalah hal yang sering banget kita alamin tapi jarang kita sadarin. Well, beberapa hari yang lalu pas gue lagi pas gue lagi banyak ngurusin hal-hal yang berantakan di hidup gue sempet baca satu cerita unik. Ada seorang penulis namanya itu Charles Bukowski. Gue baca cerita dia di bukunya Mark Manson yang judulnya itu Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Jadi buku dia itu di bab pertama diawali dengan ceritanya si Charles ini. Orang ini tuh hidupnya hancur-hancuran banget lah ya. Pemabuk, tukang judi, kerjaannya cuma nyortir surat di kantor pos dan karyanya itu ditolak puluhan tahun. Tapi pas dia di umur 50 tahun, dia akhirnya dapat kesempatan nulis buku sampai sukses besar dan jual jutaan kopi. Nah, uniknya pas dia meninggal, di batu nisannya itu cuma ditulis 2 kata, don't try, yang artinya itu jangan berusaha. Gue pas awal baca itu kayak, ini beneran maksudnya gimana nih? Orangnya udah sukses, tapi malah nulis kata jangan berusaha, jangan berikhtiar, jangan berupaya. Tapi makin kesini, pas gue sambil renungin sambil ngeliat kondisi sendiri dan ngeliat kondisi teman-teman gue, ngeliat kondisi teman-teman di sekitar gue gitu, kayak itu dalam banget sih. Maksud dari kata jangan berusaha kata si Charles ini tuh bukan berarti kita tuh disuruh rebahan terus, pasrah dan terus nggak ada kerjanya gitu, nggak ngapa-ngapain lah. Jadi bukan gitu. Tapi lebih ke berhenti berpura-pura, berhenti berusaha keras demi jadi orang lain, cuma demi gengsi atau demi memenuhi ekspektasi orang lain. Coba deh kalian pikirin, sadar gak sih kalau zaman sekarang tuh kita kayak dikejar-kejar terus sama standar orang? Lu bangun pagi, lu buka HP, lu lihat orang-orang sukses di umur muda. Lihat Yamal yang umur 19 tahun udah ngangkat piala dunia, piala. Lihat bisnis orang lancar, lihat hidup orang kayaknya rapih banget. Terus tanpa sadar kita tuh ngerasa kayak, ini serius gue begini-begini aja. Ini serius gue gak ada kemajuan. Gue harus lebih kaya, jadi gue harus lebih kaya nih. Gue harus kelihatan lebih bahagia. Bisnis gue harus cepet gede. Keuangan gue harus lancar. Lah, segala macam lah. Akhirnya apa? Setelah dari situ kita maksa diri kita. Kita pura-pura kuat. Kita pura-pura semuanya aman. Padahal di dalam tuh sebenarnya kita udah banget. Mental kita udah acak-acakan. Kita sibuk ngejar kata
kurang yang dibikin sama pikiran kita sendiri. Padahal orang yang beneran percaya diri itu, orang yang beneran percaya sama dirinya sendiri tuh gak bakal pusing ngebuktiin ke siapa-siapa kalau dia itu percaya diri. Orang yang beneran tenang, dia bakal tenang, bakal tenang aja. Justru pas kita terus-terusan berusaha ngebuktiin kalau kita itu berhasil atau bahagia, di titik itulah kita sebenarnya lagi ngakuin ke diri sendiri kalau kita itu lagi gak bahagia dan kita lagi ngerasa kurang. Sebetulnya sama sih, sama kayak gue sekarang. Kadang ada rasa gengsi atau malu pas tau lah keuangan lagi gak stabil, pas keuangan lagi acak-acakan, atau pas ngeliat laundry sama konten-konten gue lagi tuh yang masih berantakan. Jadi kayak ada dorongan buat paksain terus deh kali ya. Pokoknya harus kelihatan rapi sih di depan banyak orang. Tapi ya ampun, itu tuh capeknya double tau. Capek sama kerjanya, iya. Capek nahan gengsinya juga, iya. Padahal kalau kita mau bodo amat dikit aja sama omongan atau pandangan orang lain, sama penilaian orang lain gitu. Terus belajar menerima kenyataan dan meyakini diri kita kalau ya emang hidup gue itu lagi di bawah. Gue lagi ripuh aja sih mungkin sekarang. Emang bisnis gue belum rapi, terus kenapa gitu. Itu tuh kayak ada beban segede gaban gitu yang tiba-tiba hilang aja gitu kalau kita meyakini diri kita kalau kita nggak seburuk itu. Si Bukowski ini bisa sukses dan bikin karya yang disukai banyak orang, disukai jutaan orang, dan bukan karena dia itu mendadak berubah jadi orang yang sempurna atau jadi motivator yang bijak. Enggak sama sekali. Dia sukses justru karena dia jujur sama dirinya sendiri. Dia mengakui dirinya sendiri kalau dia itu memang pecundang, dia pemabok, dia penjudi, dan itu dia terima semuanya. Kekurangan itu dia terima semuanya. Dan dia jalani hidupnya tanpa pusing mikirin gengsi di depan banyak orang. Jadi ya, buat kita yang mungkin sekarang lagi ngerasa keteteran dikejar target hidup, atau lagi capek banget berusaha memenuhi ekspektasi sana sini, coba kita tarik napas sebentar. Mumpung kita lagi ngobrol kayak gini, coba diingat-ingat lagi. Jangan-jangan yang bikin lu capek ini selama ini tuh bukan kerjaannya, tapi rasa gengsi lu yang gak mau kelihatan gagal di depan banyak orang. Jadi gak apa-apa banget tau kalau sekarang ini kondisi lu lagi gak oke-oke aja. Gak apa-apa banget kalau bisnis atau karir lu belum sesuai rencana lu. Gak apa-apa banget kalau keuangan lu masih berantakan. Yang penting lu tetap jalan pelan-pelan, dan lu harus jujur sama diri lu sendiri, sama proses lu sendiri, daripada capek-capek pamer atau pura-pura oke di depan banyak orang tapi di dalamnya hancur. Menurut gua, lu mending jujur sama diri lu sendiri, dan lu harus berdamai sama diri lu sendiri. Dan sebetulnya gue juga lagi belajar itu sih sekarang. Gue bodo amat deh konten atau bisnis atau keuangan gue yang dianggap masih acak-acakan. Yang penting gue tetap berusaha benerin pelan-pelan tanpa perlu maksain diri buat kelihatan sempurna gitu. Kalau kalian gimana nih? Ada nggak hal yang di hidup kalian yang sekarang bikin kalian pusing banget gara-gara terlalu mikirin gengsi atau omongan orang? Coba kalian cerita-cerita di kolom komentar, siapa tahu kita bisa obrolin itu di depan. Yaudah deh, kayaknya itu aja obrolan kita malam ini. Makasih yang udah mau dengerin bahasan dan curhatan gue. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.